Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Sirma Muda, peserta Latsar 2021, Angkatan 20, kelompok 1. Pada podcast kali ini, masih melanjutkan nilai-nilai dasar PNS aneka, yaitu etika publik. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke materi etika publik. Etika publik ada 3 materi yang dipelajari, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya, serta aktualisasi etika ASN. Kita masuk ke pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleks atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harus dilakukan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksud untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Masuk ke kode etik ASN. ASN harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, visi dimensi relatif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Masuk ke dimensi etika ada 3. 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Masuk ke bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Kode etik biasanya merujuk kepada kodifikasi etika publik yang berlaku dalam profesi tertentu. Oleh karena itu, biasanya orang mengenal kode etik kedokteran, kode etik insinyur, kode etik akuntan, kode etik keperawatan, dan sebagainya. Legitimasi kebijakan, penggunaan kekuasaan. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap pejabat di dalam setiap jenjang organisasi. Artinya, setiap pejabat publik dari level presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi hingga seorang pegawai sebuah kecamatan yang tugasnya melayani perpanjangan KTP. Kemudian, konflik kepentingan. Kaidah pokok yang sering kali disebut dalam pedoman kode etik universal adalah kesadaran bagi setiap pegawai pemerintah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Sumber-sumber kode etik bagi ASN, pelayanan kepada masyarakat, rakyat, hukum mengatur semua tindakan dari lembaga pemerintah, manajemen yang efisien dan efektif, sistem penilaian kemampuan, perlindungan terhadap kepercayaan rakyat, pelayanan kepada masyarakat, hati nurani, dan para administrator negara. Implementasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu. Dalam hal ini, pada tugas-tugas pelayanan publik, tentu saja kode etik sekadar merupakan pedoman tindakan yang sifatnya eksplisit. Dengan demikian, para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia. Aktualisasi etika ASN.
Profesionalisme ASN merupakan tujuan dari adanya etika publik, di mana penyelenggaraan pemerintah memerhatikan kaedah-kaedah masyarakat tanpa mengabaikan kode etik profesional ASN yang ada. Seorang ASN harus memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral saat melaksanakan pelayanan publik.